Halo Sobat Tani, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara untuk membuat pupuk dari kulit pisang. Dan apa manfaatnya seperti yang Sobat Tani bisa lihat di dalam gambar ini bahwa banyak sekali ya manfaat dari kulit pisang itu. Dari penelitian Universitas Bandar Lampung menyatakan bahwa kulit pisang mengandung potasium 42% yang jauh lebih banyak ya dari pupuk kandang yang hanya 0,2%. Selain itu, fungsi dari kulit pisang adalah untuk menyuburkan tanaman, memperbanyak bunga dan buah, memperkuat tanaman dari segala macam penyakit, serta mengandung nitrogen untuk penyuburan tanah yang tentunya sangat berfungsi sekali bagi tanaman yang ingin kita tanam ya Sobat Tani. Untuk proses pembuatan pupuk dari kulit pisang ini pun juga sangat mudah. Saya menggunakan kulit pisang kepo, akan tetapi Sobat Tani bisa menggunakan berbagai macam kulit pisang lainnya ya. Selain menggunakan kulit pisang, Sobat Tani juga bisa menggunakan misalnya bonggol pisang ataupun batang pisang agar lebih mudah hancur dan zat-zat yang ada di dalam kulit pisang ini nantinya akan mudah mencair bersama larutan yang saya buat, makanya saya potong seperti ini. Akan tetapi jika Sobat Tani ingin melakukannya misalnya ingin merendam di tempat yang waktu lama, maka Sobat Tani juga tanpa potong-potong bisa dilakukan. Selain itu ini bahan-bahan yang saya gunakan yang perlu Sobat Tani ketahui. Pertama tentu saja kulit pisang yang sudah saya potong. Kita gunakan kemudian ini ada kotoran dari daun-daun kering dan juga tanah-tanah, dan ini juga ada ampas tebu segala macam yang nantinya berfungsi sebagai sumber bakterinya untuk melarutkan kulit pisang ini. Sedangkan ini Sobat Tani adalah cairan beras agar kulit pisang nanti pupuknya lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan air putih. Akan tetapi jika tidak ada air beras, digunakan air putih juga tidak apa-apa. Cara pembuatannya itu pertama kulit pisang kita masukkan ke dalam beras ini. Untuk takarannya ini sebenarnya bebas saja ya Sobat Tani, selama kan kulit pisang ini bisa direndam semua di dalam air. Jadi saya menggunakan 1 baskom air dan juga 1 baskom kulit pisang. Kemudian yang saya tambahkan sedikit dengan ampas-ampas dari dedaunan dan juga kotoran-kotoran lain agar nanti pelarutan dari kulit pisangnya ini bisa lebih cepat. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana dan gampang ditemui di sekitar rumah. Jadi Sobat Tani, cara ini benar-benar bisa menghemat biaya apalagi bila kita memang ingin berkebun di sekitar rumah. Jadi kulit pisang ini tidak perlu kita buang ataupun kita bakar, dapat kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, setelah ini, setelah selesai mencampur dari bahan-bahan tersebut, maka kulit pisang ini nantinya akan siap untuk dijadikan sebagai pupuk cair. Hal yang kita lakukan setelah larutan ini sudah siap adalah kita menyimpannya selama kurang lebih 1 bulan, dan hasilnya akan seperti ini. Karena efek dari bakteri yang ada di dedaunan kering dan ampas tebu dan segala macam kotoran tadi menjadikan jamur bisa tumbuh subur di dalam larutan ini. Jadi Sobat Tani bisa lihat bahwa larutannya itu menjadi kecoklatan dengan jamur-jamur di atasnya, berarti bahwa cairan dari pupuk kulit pisang ini sudah dapat kita gunakan ya Sobat Tani. Bisa lihat warnanya itu menjadi agak sedikit kekuningan dan juga biasanya kecoklatan ya, beku karena kita menggunakan juga ampas-ampas dedaunan kering tadi. Saya saring menggunakan ceper di sini agar nanti pupuk cairnya bisa kita gunakan sendiri, sedangkan sisanya ini Sobat Tani tentu juga bisa kita gunakan sebagai pupuk. Bisa Sobat Tani lihat bahwa inilah hasil dari pembuatannya tadi memakan waktu sekitar 1 bulan. Akan tetapi bila ingin lebih cepat dengan menambahkan mikroorganisme lokal ataupun E4 juga tidak masalah ya Sobat Tani. Kemudian kita juga simpan di dalam botol ini. Kita menyimpannya ini di tempat yang teduh, jadi kita tidak perlu menggunakannya misalnya sekaligus, akan tetapi kita bisa gunakannya secara bertahap. Dalam 1 minggu misalnya Sobat Tani bisa menggunakan 2 kali
penyemprotan ataupun penyiraman. Jadi itu bebas ya, mau digunakan dengan cara disemprot ataupun disiram. Kemudian juga kita kocok-kocok terlebih dahulu sebelum kita simpan di tempat yang teduh. Ini sebenarnya sudah siap digunakan, akan tetapi saya ingin simpan dulu karena yang saya gunakan pertama kali adalah ini tadi, ampas pisang kita yang sudah membusuk. Jadi ini juga memiliki fungsi yang sama. Saya masukkan ke dalam cabai, ke dalam pot ini. Tanah ini sebenarnya tidak subur sobat tani, hanya saja karena memang rutin menggunakan pupuk cair ini, jadi cabainya itu pada akhirnya juga turut berbuah yang seperti sobat tani bisa lihat di dalam video ini. Selain cabai juga kita menanam sayur-sayuran lain, ada bayam dan juga ada terong. Sangat bermanfaat sekali sobat tani kulit pisang ini. Sedangkan cara pengaplikasiannya kita menggunakan 1:3. Jadi 1 liter dari cairan tadi kita gunakan 3 liter air putih. Jadi hasilnya itu 4 liter. Akan tetapi sobat tani juga bisa menggunakan 1:4. Artinya di dalam 5 liter ini yang seperti saya gunakan sekarang ada 1 liter dari pupuk cair yang telah kita gunakan, sedangkan 4 liternya itu adalah air biasa. Jadi sangat bermanfaat dan juga hemat biaya. Selain itu juga hasilnya sangat banyak. Sangat berguna sekali ya ketika kita ingin menanam di perkarangan ataupun bahkan di kebun di ladang yang dengan ukuran sedang dan juga besar. Ini adalah cabai yang telah saya tanam selain daun seledri tadi. Disiram secara rutin agar hasilnya ini maksimal, dan juga selain itu tanaman ini bebas ya dari penyakit-penyakit, karena memang salah satu manfaat dari pupuk cair ini adalah menjaga daya tahan tanaman dari berbagai macam penyakit. Salah satunya itu mungkin trips, kutu daun, atau juga penyakit yang biasanya kalau menyerang cabai itu sangat fatal, yaitu penyakit antraks ataupun yang disebabkan oleh jamur. Nah, itulah ya sobat tani informasi mengenai cara pembuatan pupuk cair dari kulit pisang. Semoga apa yang telah saya bagikan di video ini bisa dimanfaatkan dan juga menambah pengetahuan sobat tani semuanya, agar kita juga bisa menerima hasil panen yang melimpah. Dan bagi yang telah menonton sampai akhir video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video-video yang berikutnya sobat tani.